5 zikir penyebab doa-doa mustajab. Ini bagi saudara-saudara kami yang merasa sudah sering mengamalkan ijazah doa ini dan itu, tetapi kok enggak mustajab-mustajab. Oleh sebab itulah harus dikasih 5 zikir penyebab doa-doa mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang sudah mengamalkan amalan-amalan tertentu, terutama amalan zikir dan doa, kemudian merasa bahwa kok enggak mustajab-mustajab, enggak cespleng. Oleh sebab itulah mari kita muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi diri. Kita hitung-hitungan, kita lihat pada diri kita sendiri. Karena kalau kita misalnya, mohon maaf, banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak berbohong terutama. Kalau mulut banyak berbohong, maka doa-doa itu sulit terkabul. Mengapa? Lah, mulutnya kan dipakai berdoa, sedangkan mulutnya sering berbohong, berdusta. Oleh sebab itulah doa-doa pun akan sulit terkabul kalau yang mengucapkan adalah orang-orang yang sering berbohong atau berdusta. Nah, bagaimana kalau doanya iblis sama setan? Kan sering berbohong, menipu orang. Iblis sama setan tuh. Nah, ini bedanya. Kalau doanya iblis sama setan, kalau nggak dikabulkan oleh Allah, lalu siapa yang mengabulkan? Doa iblis dan setan itu memang sengaja cespleng, mujarab, ya mustajab, makbul, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang harus dipahami nih. Doanya iblis, doanya setan itu cespleng, manjur, mujarab, makbul, langsung kontan cash begitu. Tetapi itu sebagai istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu kalau bahasa Jawa dilulu. Dilulu itu apa? Dilulu itu dikasih. Semua permintaannya itu dikasih oleh Allah, dikasih nyoh ini permintaanmu. Tetapi ngasihnya itu enggak ridho. Enggak ridho, lu gak ada. Ngasih tanpa ridho, lu kan banyak. Banyak sekali, contohnya begini nih, contohnya. Kita memiliki istri misalnya kan, istrinya minta ini. Tapi suaminya ngasih. Lama-kelamaan karena suaminya ini jengkel, permintaannya tetap dikasih, tetapi enggak ridho. Pernah enggak begitu? Atau anaknya lah. Anaknya minta ini, dikasih. Dan suatu ketika karena agak jengkel, permintaannya tetap dikasih, nyoh begitu. Dikasih tetapi enggak ridho. Inilah perbedaannya. Pemberian yang tanpa ridho disebut hanya izin saja. Kan di dalam ayat kursi sudah sering kita hafal. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Illa bi'idznih. Iblis, setan, orang-orang kafir, orang-orang bejat, itu semuanya diizini oleh Allah. Bahkan cespleng doa mereka. Lah orang di pesugihan, misalnya di Gunung Kawi, Gunung Kemukus misalnya, atau Nyiblorong, atau di mana saja lah pesugihan, itu cespleng itu. Karena apa? Ya karena istidraj. Apakah Allah ridho? Enggak kan? Tapi permintaannya dikasih enggak? Dikasih. Lah sekarang kita nih, kalau kita ingin lempeng-lempeng saja, lurus-lurus saja, dan kepingin mustajab, manjur, cespleng luar biasa, sedangkan kita adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak melakukan kemaksiatan, mulutnya kita juga sering berbohong dan berdusta,
Maka obati nih dengan 5 zikir penyebab doa-doa mustajab. 5 zikir ini laksana makanan pokok. Makanan pokok tahu kan? Ya namanya makanan pokok itu mengenyangkan, kenyang. Dan bukan hanya sekedar mengenyangkan tetapi juga melezatkan. Makanan pokok yang mengenyangkan dan melezatkan. Kan tidak semua makanan pokok itu lezat. Tidak. Ini seperti lauk pauk tapi makanan pokok gitu. Jadi dia adalah zikir-zikir yang mengenyangkan sekaligus melezatkan, menggugah selera makan begitu, lezat dan menyehatkan. Catat nih 3 nih. 3 manfaatnya yaitu mengenyangkan, kemudian melezatkan dan menyehatkan. 5 zikir penyebab doa-doa mustajab. Yang pertama apa? Yang pertama adalah zikir sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini nomor 1? Kok enggak istighfar dan taubat? Nah begini, dengarkan dulu nih. Karena begini, kalau kita baca istighfar dan taubat, sedangkan hati kita benar-benar masih lalai, lupa. Mulut kita baca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Misalnya, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertaubat kepadanya. Mulutnya ngomong tetapi hatinya lalai, tidak konsentrasi, tidak khusyuk, tidak menghayati. Maka enggak cespleng, lebih cespleng sholawat. Nah sholawat ini adalah tingkatan pertama. Sholawat itu walaupun hatinya lalai nih, bahkan pakai musik ya, pakai musik di rebana itu masih tetap diterima oleh Allah. Inilah keagungan sholawat. Karena memang kita mengetahui tentang doa-doa, zikir-zikir itu melalui siapa? Melalui Rasulullah. Sehingga Rasulullah kita bel terlebih dahulu, kita telepon terlebih dahulu dengan cara membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya apa? Terserah sholawat apa saja. Yang penting baca sholawat. Yang kedua baru istighfar dan taubat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau Allahumma gfirli wa tub alaiya, Allahumma gfirli wa tub alaiya, Allahumma gfirli wa tub alaiya. Sebanyak-banyaknya. Lah kalau sudah istighfar dan taubat, dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah, berarti kan jiwanya menjadi bersih, suci, hatinya jernih, sehingga suara hati itu mudah didengarkan oleh Allah. Doa-doanya makbul, mustajab, luar biasa. Lawang suara hati saja didengar oleh Allah, apalagi doa-doanya. Kemudian yang ketiga ini baru tambahan yaitu Ismul A'dzam. Nah kalau orang baca Ismul A'dzam tetapi banyak dosa, banyak maksiat, ya tetap nggak begitu manjur. Makanya harus sholawat dulu, istighfar, kemudian taubat, dan baru setelah itu Ismul A'dzam. Begitu. Nah yang keempat basmalah. Basmalah ini juga sama nih. Dia akan terhijab kalau yang membaca masih banyak maksiat. Makanya dikebut yang nomor 1 dan 2, sholawat dan istighfar. Kemudian yang kelima, hamdalah. Hamdalah ini adalah syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tetapi masalahnya, ini juga terhijab, terhalang kalau memang nomor 1 dan nomor 2 tidak dikebut terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, urutannya nih yang pertama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua istighfar dan taubat. Kemudian yang ketiga pilih Ismul A'dzam. Yang mana dipilih? Kemudian yang keempat basmalah sebanyak-banyaknya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima bacalah hamdalah sebanyak-banyaknya. Inilah kelima urutan zikir penyebab doa-doa mustajab. Demikian silahkan diperhatikan dan silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.